Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Dr. Jabir Sulaiman, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Banda Aceh, untuk kajian logika dan penerapan hukum yang bersumber dari buku Logika dan Penerapan Hukum yang diterbitkan oleh PT Raja Kartini Persada pada tahun 2024. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar logika, di mana kajian ini akan dilakukan dengan melihat beberapa hal. Pertama, kita akan berbicara tentang kompetensi dasar, di mana mahasiswa diharapkan bisa mampu menghubungkan penerapan hukum dengan konsep dasar logika yang berbicara tentang hukum, bentuk, prinsip, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan sintesis yang valid dan invalid. Nah, di sini telah disiapkan materi kajian sebagai berikut. Satu, pengertian akal dan pengertian masuk akal. Kemudian konsep dasar logika dan relevansinya dengan kajian hukum. Kita awali dengan pola berpikir. Untuk di sini kita akan membahas tentang pengertian akal, maka kita perlu kerangka berpikir filosofis untuk memahami apa itu akal. Kerangka yang dimaksud terdiri daripada ontologi, epistemologi, dan psikologi. Eh, Ontologi atau dalam bahasa Mahiyah itu merupakan kajian filsafat yang mempertanyakan tentang hakikat adanya sesuatu. Pertanyaannya apakah? Nah, dalam ontologi dibahas mengenai eksistensi, kunhu, substansi, jauhar, dan esensi, mahiyah, segala sesuatu yang ada. Pertanyaan yang muncul apakah? Nah, dari sini tentang mahiyah merupakan kajian tentang ada yang kita nanti akan lihat lebih jauh. Kemudian yang kedua, kerangka berpikir filosofis itu adalah kaifiyah. Kaifiyah itu epistemologi, merupakan kajian filsafat yang mempertanyakan tentang sifat sesuatu, yaitu tentang bagaimana. Dalam epistemologi ini dibahas mengenai kebenaran dan metode dari apa yang dikatakan tentang sifat sesuatu. Pertanyaan yang muncul bagaimana? Nah, yang ketiga adalah layah atau tujuan atau disebut dengan aksiologi, yang dalam hal ini untuk memahami apa itu akal, kita harus juga mengetahui aksiologi atau tujuan untuk apa itu akal. Aksiologi itu merupakan kajian filsafat yang mempertanyakan tentang nilai sesuatu. Pertanyaannya untuk apa? Nah, jadi di sini kita akan membahas tiga hal tersebut. Nah, juga kita harus tahu bahwa ketika bicara tentang ontologi, kita akan bicara tiga hal. Pertama, membahas eksistensi. Dalam hal ini kita akan lihat nanti eksistensi akal pada pembahasan ke depan. Kemudian substansi dan kemudian esensi. Nah, substansi atau jauhar ini sesuatu yang harus dibahas ketika kita bicara ontologi. Begitu juga dengan esensi atau mahiyah. Nah, sini kita contohkan dulu. Di sini misalnya kita membicarakan tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari intelek, intuisi, dan indera. Itu tiga sarana pada diri manusia yang kemudian kita bisa lihat dengan menggunakan kerangka yang kita sebutkan tadi, di mana manusia secara eksistensial itu akan kita lihat dengan keberadaan jasadnya. Tapi kemudian kita tahu jasad itu bukanlah yang sebenarnya. Artinya di situ kita tidak hanya kalau melihat manusia nggak bisa hanya melihat jasad, karena itu hanya melihat eksistensinya. Sebab pada manusia itu juga ada yang lebih substantif, yaitu jiwa. Nah, dalam jiwa ini juga kemudian ada yang lebih esensial, yaitu keberadaan akal. Nah, dengan demikian kita akan bisa mendefinisikan manusia. Manusia itu adalah hewan berpikir yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi dengan keberadaan kita sebagai khalifah di muka bumi, maka kita harus memberdayakan akal agar mampu memakmurkan bumi. Nah, lalu apa itu akal? Inilah yang akan kita bahas sebagaimana di awal tadi, bahwa kajian ini berawal tentang pertanyaan apa itu akal, kemudian nanti dibicarakan tentang bagaimana yang dikatakan dengan masuk akal. Nah, berikut kita masuk ke kajian tentang pengertian akal dengan menggunakan kerangka filosofis yang barusan disebutkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kita mengawali dengan ontologi akal. Di sini ada tokoh ulama yang sangat awal telah melakukan kajian ontologis, yaitu Imam Abul Haris Al-Muhasibi. Beliau wafat tahun 243 Hijriah atau tahun 858 Miladiah.
Nah, dalam risalahnya yang berjudul Ma'iyatul Aqli, beliau menyatakan bahwa hakikat ontologis akal itu adalah gharizah. Nah, alasannya karena akal mengada sebagai insting. Jadi dia ada dalam diri manusia sebagai insting. Nah, ini pendapat Abdul Haris Al-Muhasibi yang kemudian diikuti oleh ulama setelahnya, di antaranya Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita melihat pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, itu beliau menyebutkan ada 4 penggunaan kata akal. Yang pertama digunakan untuk sesuatu yang menjadi pembeda, fasal atau diferensia antara manusia dan hewan, yaitu kemampuan menerima pengetahuan logis dan mengimajinasikan perkara-perkara tersembunyi. Ya, dan kemudian konsep-konsep teoritis dalam pikiran. Nah, jadi di sini kita bisa melihat aspek epistemologis ya yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali setelah beliau menerima konsep ontologis yang disebut oleh Abdul Haris Al-Muhasibi sebagai uh, gharizah atau insting. Kemudian yang kedua, kata akal digunakan untuk menyebut ide bawaan, innate ideas atau awaliyat yang muncul sejak masa kanak-kanak sehingga bisa membedakan hal yang wajib, mungkin, dan mustahil secara akal. Nah, di sini kita menemukan epistemologi akal atau akal, bagaimana keberadaan akal, yaitu dia ada dalam bentuk ide bawaan. Nah, ini aspek epistemologi dari akal yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang ketiga, kata akal digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang dihasilkan dari eksperimen atau jarib yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip koherensi majaril ahwal. Jadi kata akal juga dipakai untuk menyebut ilmu jenis rasional, yaitu ilmu akal atau ilmu rasional. Nah, jadi ini juga menunjukkan epistemologi akal. Kemudian yang keempat, kata akal juga digunakan untuk menunjukkan potensi instingtif. Nah, pada akhirnya akal dapat mengantar manusia pada kemampuan untuk memprediksi, sehingga dia bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dia nanti mampu menahan diri untuk yang lebih baik. Nah, jadi kalau begitu, yang keempat ini merupakan aksiologi akal. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat para ulama sudah membahas pengertian akal dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisinya dengan memahami 3 unsur yang disebutkan tadi, yang menjadi kerangka berpikir. Yang pertama, eh, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan akal, bahwa akal adalah potensi instingtif yang memuat ide-ide bawaan. Keberadaannya menghasilkan ilmu-ilmu rasional yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan pada gilirannya akal dapat menyelamatkan manusia agar tidak tergelincir oleh godaan hawa nafsu atau dorongan-dorongan emosional negatif. Nah, ini definisi akal berdasar 3 unsur yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kita bisa lihat pada definisi ini ada 3 unsur. Pertama, unsur ontologi, yaitu hakikat ada akal yang berupa potensi instingtif yang membuatnya ini tidak teramati dia, kecuali kita hanya bisa melihat melalui indikator-indikator yang menunjukkan keberadaan potensi tadi. Nah, kalau menurut Al-Masibi itu adalah gharizah. Nah, indikatornya kita bisa lihat nanti. Nah, di sini kita kemudian unsur epistemologi. Ya, secara epistemologi akal adalah prinsip-prinsip yang menuntun kegiatan berpikir yang menghasilkan ilmu rasional. Nah, jadi kalau begitu secara epistemologis, akal adalah prinsip-prinsip yang menuntun yang ada di dalam gharizah tadi. Nah, prinsip-prinsip inilah yang kemudian bisa diamati ya di dalam aktivitas berpikir yang menghasilkan ilmu-ilmu rasional. Nah, ini bisa dirasakan, oleh karena itu dia berperan dalam menetapkan mana yang masuk akal, tidak masuk akal. Hasil dapat dikatakan akal adalah prinsip-prinsip yang menuntun kegiatan berpikir. Nah, kemudian unsur aksiologis pada definisi di atas, secara aksiologis akal berguna untuk menyelamatkan manusia agar tidak tergelincir oleh godaan hawa nafsu dan dorongan emosional. Nah, dengan demikian kita bisa melihat dalam definisi ini ya dimasukkan 3 unsur, yaitu ontologi. Ontologi ini yang menjadi genus ya, yang kemudian eh, ditambah dengan fasal pembeda, di mana fasal itu terdiri dari unsur epistemologi dan unsur aksiologi. Berikutnya pengertian masuk akal.
Nah, di sini kita harus bicara tentang permasalahan berpikir karena masuk akal itu disematkan pada hasil berpikir. Jadi kalau begitu kita pahami dulu apa arti kata berpikir. Nah, kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pikir itu berarti akal budi, ingatan atau angan-angan. Nah, setelah ditambahkan awalan ber, kata ini berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Nah, kata pikir ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-fikr, yang secara kebahasaan berarti menggunakan hati terhadap sesuatu. Ya'mal khatir fi. Nah, jadi arti leksikal ini menunjukkan bahwa berpikir adalah aktivitas mental an-nafsul an-natiqah terhadap objek-objek intelek harkatun nafsi fil maqulat, yaitu al-idrak. Nah, ini kita bisa lihat definisinya yang disampaikan oleh para mantiqiyun bahwa al-idrak itu huwa husulus surah li ayyi syai'in fi dhihni sawa'un ablagha mablagha tahqiq wal jazmi aw lam yablugh dzalik wa sawa'un kana mutabiqan lil waqi' wal haqiqah aw ghairu mutabiq lidzalik wa qad yusamma al munatiqah hadza ilman walakin nu'athir an nukhassis lafdh al ilmi bima kana mutabiqan lil waqi' kama yaf'alu ghairu munatiqah ba'udan an istibah wa tauhidan lil istilah. Nah, ini kita melihat ini idrak diartikan sebagai terwujudnya gambaran suatu dalam pikiran, baik itu pasti maupun tidak. Ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Tapi di sini tokoh yang dirujuk di sini ini membatasi kepada dalam artian ilmu, yaitu yang sesuai dengan realitas supaya tidak bercampur. Karena memang kita bicara tentang apa itu masuk akal dalam konteks ilmiah. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa kemudian melihat macam-macam kegiatan berpikir. Nah, merujuk kepada kegiatan berpikir, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa ada dua macam kegiatan berpikir, yaitu tasawuf dan tasdik. Tasawuf itu berpikir secara analitis, ya, kita mencoba untuk mengetahui konsep sesuatu, sedangkan tasdik berpikir secara sintetik, yaitu menyematkan suatu predikat kepada suatu subjek. Nah, jadi dua macam berpikir ini bisa kita lihat pada gambaran uh, ilustrasi berikut. Berpikir itu ada yang sifatnya analitis atau tasawur, ada yang sifatnya tasawur itu nanti contohnya seperti kita memikirkan alam, ya, atau memikirkan konsep baru. Jadi ini memikirkan konsep masing-masing kata itu. Nah, kata alam, kata baru itu konsepnya apa? Nah, itu memikirkan seperti itu namanya tasawur. Nah, di sisi lain kita juga melakukan kegiatan berpikir yang itu merupakan sintesis atau atasdik, yang misalnya kita menyatakan alam adalah baru. Nah, ini berarti kegiatan melakukan sintesis setelah sebelumnya kita mentasawur konsep masing-masing terminologi tersebut. Term tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dalam kegiatan itu berlaku 4 macam prinsip akal. Jadi di sini yang kegiatan itu kita bisa sebut sebagai qawaninul fikril aqliyah, ya, yaitu kanun berpikir secara rasional. Yang pertama ada prinsip identitas, kanun al-huwiyah. Nah, ini uh, menuntut penetapan identitas pada suatu satuan. Jika disebut alam, maka ia hanya benar pada dirinya. Jadi di sini konsepnya A adalah A. Ini prinsip identitas. Yang kedua ada prinsip kontradiksi atau kanun adam tanafud. Di sini prinsip ini menolak kontradiksi. Jika identitas sesuatu adalah hadis, maka ia bukan kadim. Sebab A tidak sama dengan D atau A bukan D. Nah, ini prinsip yang kedua ini ya, ya prinsip yang satu dan kedua ini berlaku dalam kegiatan kita melakukan pemikiran tasawur atau pemikiran analitik untuk memahami konsep. Nah, kemudian yang ketiga prinsip penyisihan dan tengah. Ya, ini disebut juga kanun imtina. Prinsip ini menolak penyandaran dua hal yang kontradiksi pada satu objek pada ruang waktu yang sama. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip alasan memadai atau kanunul wujud alal illah. Jadi ini prinsip ini menuntut ada penjelasan terhadap sesuatu ketika kita menetapkannya. Nah, ini kita sekarang melihat bagaimana ini diterapkan pada contoh tadi
kita melakukan tasawur tentang konsep alam dan konsep baharu. Di sini prinsip identitas atau kanun huwiyah menetapkan bahwa konsep alam hanya benar pada dirinya. A adalah A. Begitu pula identitas baharu hanya benar pada sesuatu yang memiliki karakter berubah. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa yang logis, kata alam dan baharu hanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang identitas dan karakteristiknya berubah. Nah, kemudian kaidah yang kedua, itu prinsip kontradiksi. Ini menetapkan bahwa alam bukan yang lain. Begitu pula baharu bukanlah identitas bagi sesuatu yang karakteristiknya tidak mengalami perubahan. Nah, jadi ini dua prinsip dalam konteks tasawur atau pengetahuan sintetis. Ini kita bisa lihat bagaimana penerapannya pada contoh alam dan baharu. Yang ketiga, prinsip penyisian jalan tengah, kanun imtina. Ini menolak penyandaran dua hal yang bertentangan. Maka tidak logis menyandarkan identitas baru dan kadib pada alam secara bersamaan. Nah, dan kemudian prinsip alasan memadai ini menuntut kejelasan. Kalau kita katakan alam itu baru, maka sampaikan apa sih argumennya, alasannya, sehingga pernyataan itu menjadi benar. Nah, inilah penerapan prinsip-prinsip akal, sehingga kita dengan prinsip ini bisa mengatakan sesuatu masuk akal atau tidak. Jadi bisa kita simpulkan, masuk akal itu adalah kegiatan berpikir yang mematuhi empat prinsip akal ini. Sedangkan tidak masuk akal itu adalah kegiatan berpikir yang melanggar prinsip-prinsip akal ini. Nah, kemudian kita melihat kajian tentang konsep dasar logika, yang mana di sini ada 10 konsep dasar logika yang harus kita pahami. Pertama, definisinya. Para mantiqiyun itu mengatakan logika itu adalah ilmun yubhasu fihi anil ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusalu ila majhuli tasawwurin aw tasdiqin aw yatawaqqafu 'alaiha al-musil ila dzalik. Jadi logika adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang pengetahuan analitik dan pengetahuan sintetik. Dari segi pengetahuan tersebut dapat mengantar pada apa yang sebelumnya tidak diketahui secara analitik dan sintetik. Atau dari segi bergantungnya hal-hal yang mengantar pada tasawur dan tasdik tersebut kepada pengetahuan yang dibahas pada ilmu ini. Nah, jadi di sini kita perlu garis bawahi bahwa logika itu berbeda dengan filsafat. Sebab filsafat membahas tentang segala sesuatu yang ada, ahwal mawjudat. Nah, jadi di situ kita lihat ada 3 macam ada menurut pandangan filsafat. Pertama, jika yang ada itu tidak memerlukan materi, maddah dalam 2 macam keberadaannya, baik itu keberadaan secara aktual, khariji, dan keberadaan konseptual atau zihni, maka ilmu yang bahasnya itu dinamakan ilmu ketuhanan atau ilahi. Atau disebut juga filsafat pertama, al-falsafah al-ula. Nah, contohnya seperti ilmu tentang hal-hal yang wajib bagi Allah, akal, jiwa, substansi, dan sifat. Yang kedua, jika yang ada itu memerlukan materi dalam 2 macam keberadaannya, maka ilmu yang membahas tentangnya dinamakan ilmu alam atau tabi'i. Itu ilmu yang bersifat nomotetik seperti ilmu astronomi, kimia, hewan, tumbuhan, dan mineral. Kemudian, jika ada yang memerlukan materi dalam wujud aktual rinci, tapi tidak dalam wujud konseptual atau zihni, maka ilmu yang bahasnya itu diistilahkan sebagai ilmu-ilmu yang sifatnya riyadhiyah atau yang geografik seperti matematika dan musik. Nah, ini jadi dari penjelasan ini kita bisa membedakan antara ilmu logika dan filsafat. Berikutnya kita masuk kepada yang kedua dari 10 konsep dasar atau yang disebut dengan mabadi asyarah, yaitu namanya. Ilmu mantik itu disebut juga dengan timbangan, mizan, atau pengukur mi'yarul ulum. Nah, ilmu ini pertama sekali dirumuskan oleh Aristoteles. Jadi, Aristoteles adalah peletak ilmu logika. Kemudian objek material ilmu ini adalah akal. Ini memang ada yang mengatakan akal nggak bisa menjadi objek ilmu karena nggak bisa diamati secara empiris. Ini keliru. Sebab manusia bisa menyelidiki cara berpikir dan menyelidiki hukum-hukum, bentuk-bentuk, dan prinsip berpikirnya sendiri. Nah, kemudian yang kelima, objek formalnya atau masail. Maka dengan itu objeknya, maka masail, masalah yang diteliti ada tentang hukum-hukum, bentuk, prinsip, dan proposisi logis atau qadaya-qadaya nazariyah yang itu berlaku saat manusia berpikir. Nah, ini. Selanjutnya subjek materinya atau disebut mawdu'uhu.
Di sini kita bisa melihat subjek materi ilmu logika itu adalah pengetahuan yang mengantar pada apa yang mulanya belum diketahui, yaitu terdiri dari pengetahuan analisis atau tasawur dan pengetahuan sintetis atau atasdik yang mengantar pada kesimpulan atau natijah. Nah, masing-masing pengetahuan ini terbagi kepada a priori dan a posteriori. Berikut ilustrasinya. Ya, terlihat di sini ada pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu terbagi kepada pengetahuan yang bersifatnya analitis ya atau tasawur. Satu lagi pengetahuan sintesis. Nah, masing-masing pengetahuan ini terbagi lagi kepada yang a priori atau disebut daruri. Eh, Begitu juga pada yang pengetahuan sintesis, tasdek, itu juga terbagi kepada a priori dan daruri. Nah, dari pengetahuan ini kemudian kita bisa melihat masing-masing pengetahuan ini bisa diketahui valid atau invalid. Nah, lalu oleh karena itu ilmu logika itu membahas tentang validitas pengetahuan ini sehingga pengetahuan ini disusun dengan kerangka sebagai berikut. Jadi konsep dasar logika itu disusun berdasarkan pola berpikir analitis, pola berpikir sintesis yang kemudian pada berpikir analitis itu dibagi kepada dasar-dasarnya dan kepada tujuannya, yaitu pendefinisian. Kemudian pada berpikir sintesis itu juga dibahas tentang dasar-dasarnya dan juga kemudian tujuannya, yaitu untuk tasdik. Nah, jadi ini subjek materinya. Berikutnya kita masuk kepada keutamaan. Nah, dalam hal ini ilmu mantik atau ilmu logika itu dibutuhkan sebagai dasar ya untuk penguasaan materi ilmu termasuk pada ilmu hukum. Jadi kalau begitu di sini dalam konteks ilmu hukum pembelajarannya tidak sepenuhnya apa yang diajarkan pada ilmu logika tapi bagian-bagian yang berpotongan. Kemudian hukum mempelajarinya ini memang kita menemukan ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama, sebagian ada yang menolaknya, yaitu terjadi karena ada perbedaan perspektif dalam melihat logika. Juga ada perbedaan paradigma yang dianut oleh masing-masing, sehingga kita menemukan ada penerimaan dan penolakan. Bahkan ada yang ekstrim. Namun kalau kita lihat dalam sikap kebanyakan ulama, ini diterima pada yang telah dibersihkan dari pemikiran-pemikiran kefilsafatan yang tercela menurut Islam. Jadi di sini kita bisa lihat yang telah dibersihkan itu karena memang ilmu logika itu bisa dibersihkan, itu kemudian dibolehkan untuk dipelajari. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pendapat Imam Al-Ghazali ya tentang bagaimana ilmu mantik itu. Menurutnya kebanyakannya berada pada jalan yang lurus, jarang yang salah. Jadi yang terjadi hanya perbedaan istilah, sementara itu merupakan kebutuhan para ahli pikir sehingga itu kemudian bisa dan diterima dan kemudian menjadi kebutuhan kalangan akademisi. Nah, jadi kemudian kita lihat pada kedudukannya, di sini ilmu mantik memiliki kedudukan atau nisbah sebagai pondasi bagi ilmu-ilmu lain, baik itu ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Adapun hasilnya itu adalah kemanfaatan bagi yang mempelajarinya agar terjaga dari risiko jatuh ke dalam kekeliruan penalaran atau sesat pikir. Nah, mengingat sesat pikir adalah penghalang dalam mencapai ilmu, maka ilmu mantik menjadi sarana untuk menyingkirkan penghalang dalam mencapai ilmu. Tentu yang dimaksud adalah ilmu mantik yang telah dibersihkan. Nah, di samping itu, belajar ilmu mantik juga berguna untuk membantu orang dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, tepat, metodis, dan koheren. Juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan juga objektif. Nah, jadi di sini juga dia dapat menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir yang tajam, dan juga berpikir secara mandiri. Nah, jadi di sini juga kita lihat ya, itu bisa meningkatkan rasa cinta kepada kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Jadi kalau begitu secara efektif ya daya guna ilmu mantik ini atau ilmu logika itu dapat memberikan sikap yang objektif, tegas dan berani dalam membela kebenaran. Nah, inilah 10 konsep dasar yang disebut dengan Mabadi Asyarah. Dengan demikian kajian kita telah tuntas sampai di sini. Alhamdulillah kita telah selesai kajian tentang konsep dasar logika. Semoga ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.